Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar ya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih di tema 3 kegiatanku. Hari ini kita akan masuk pada subtema 4 kegiatan malam hari. Baiklah anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa ya, sesuai dengan agama dan kepercayaanmu masing-masing. Sekarang, mari siapkan alat tulis kamu ya, seperti pensil, penghapus, buku PS, dan buku paketmu. Hari ini kita akan memulai belajar subtema 4 kegiatan malam hari. Sekarang kamu boleh membuka buku paket kamu mulai halaman 103. Matahari perlahan mulai tenggelam. Hari mulai gelap. Bintang dan bulan mulai terlihat, bertanda malam telah datang. Malam hari keluarga berkumpul. Malam hari saat beristirahat. Malam hari adalah nikmat dari Tuhan. Kita bersyukur atas nikmat Tuhan itu. Anak-anak, kita pada pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri pagi hari, ciri-ciri siang hari, ciri-ciri sore hari. Masih ingat ya? Pada hari ini kita akan belajar apa ciri-ciri malam hari. Ciri-ciri malam hari yang pertama adalah matahari terbenam atau cahaya matahari tidak terlihat lagi. Kedua, langit terlihat gelap. 3, udara lebih dingin. 4, di langit terlihat bulan dan bintang. Selanjutnya, suasana sangat sepi. Tapi kadang ramai ketika orang masih lalu lalang ya. Kira-kira itulah ciri-ciri malam hari. Apa saja sih kegiatan yang kita bisa lakukan pada malam hari? Kegiatan yang bisa kita lakukan pada malam hari diantaranya adalah orang tua pulang kerja atau berangkat kerja jika mama atau papa kerjanya malam hari. Kita juga bisa menonton televisi bersama dengan keluarga, atau kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Kegiatan yang bisa kita lakukan lagi adalah kita makan bersama atau makan malam bersama dengan keluarga. Kita juga bisa mengulang pelajaran atau mengerjakan tugas dari sekolah. Selanjutnya kita tidur atau istirahat. Anak-anak, itu adalah kegiatan yang biasa kita lakukan pada malam hari ya. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah suasana pada malam hari. Malam hari. Matahari terbenam tanda malam telah tiba. Bulan dan bintang bersinar terang. Kelelawar mulai terbang. Jangkrik pun bernyanyi riang. Burung hantu keluar dari sarang. Kelap-kelip cahaya si kunang-kunang. Sambutlah malam dengan hati senang. Kita dapat beristirahat dengan tenang. Mata pun akan terpejam saat kantuk datang. Malam adalah nikmat yang Tuhan beri yang tak terbilang. Anak-anak, ada beberapa hewan yang bisa atau biasa keluar pada malam hari. Ya, yaitu kelelawar. Kelelawar pada siang hari dia tidur atau beristirahat. Ketika malam hari, kelelawar keluar untuk mencari makan. Demikian dengan jangkrik. Ya, pada malam hari jangkrik mulai mengeluarkan suara. Burung hantu pun keluar dari sarangnya. Dan kunang-kunang. Pernah lihat kunang-kunang?
Ya, kunang-kunang bisa kita lihat pada malam hari. Dan si kunang-kunang mengeluarkan cahaya. Malam hari adalah pemberian Tuhan. Jadi kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan ya. Anak-anak, coba ceritakan kembali cerita itu kepada temanmu. Lalu, carilah kata-kata berikut ini pada tabel huruf. Mulai dengan tandai dengan garis berwarna. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa kamu mencari kata-kata ini di dalam tabel dan tandai dengan garis berwarna atau tandai dengan pensil warna boleh ya. Lakukan di buku paket kamu halaman 105. Pada malam hari banyak kebiasaan baik yang bisa kita lakukan. Mengulang pelajaran dengan tekun, menyiapkan alat sekolah untuk esok, membersihkan badan dahulu sebelum tidur, tidak lupa menyikat gigi agar gigi selalu sehat. Membersihkan sendiri tempat tidur, berdoa sebelum tidur sebagai tanda syukur. Masih banyak lagi yang lainnya. Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil. Kelak sangat berguna saat kita dewasa. Orang tua kita pun akan senang. Menyenangkan orang tua adalah perbuatan terpuji. Anak-anak, seperti yang ibu katakan tadi bahwa banyak kegiatan yang bisa kita lakukan pada malam hari ya. Selain belajar, kita juga bisa menyiapkan alat atau peralatan sekolah kita untuk besok. Kita juga bisa membersihkan badan kita ya. Bukan mandi lagi kalau sudah malam, atau tadi sore sudah mandi terus malamnya mandi lagi ya, tidak perlu. Membersihkan badan maksudnya adalah mencuci tangan dan kaki sebelum tidur ya. Tidak lupa juga untuk menyikat gigi supaya gigi kamu selalu sehat. Sebelum kamu tidur, bersihkan sendiri tempat tidurnya terlebih dahulu. Dan yang lebih penting adalah berdoa sebelum tidur. Anak-anak, ya, ketika kamu melakukan kebiasaan baik ini, pasti orang tua senang melihat kamu. Karena ya, yang kamu lakukan adalah perbuatan terpuji. Nah, sekarang ceritakan kepada temanmu apa kebiasaanmu di malam hari. Atau kamu bisa menceritakan kepada mama atau papa kegiatan-kegiatan kamu di malam hari ya. Sekarang, ayo berkreasi. Manfaatkan alam secara bertanggung jawab. Juga kebiasaan baik. Misalnya, memanfaatkan alam untuk karya seni. Di alam banyak sekali bahan-bahan untuk membuat karya seni. Salah satu hasil alam untuk membuat karya seni adalah biji-bijian. Contohnya biji kacang hijau, biji kedelai, dan biji lada hitam. Berikut ini beberapa contoh hasil karya dari biji-bijian. Nah, anak-anak, ya, biji-bijian yang tadi kita bisa membuat satu karya ya dengan cara menyiapkan dulu polanya, menyiapkan pola gambarnya, memberikan lem di pola gambar, dan setelah itu biji-bijian tersebut ditempelkan sesuai dengan pola ya. Seperti yang terlihat pada gambar ya. Nah, sekarang buatlah sebuah karya dengan memanfaatkan biji-bijian. Siapkan bahan-bahan yang kamu perlukan. Nah, di sini ada latihan pada halaman 109. Ya, kamu menempel biji-bijian ya. Nah, di sini ibu kasih pilihan, terserah. Kamu mau biji-bijian apa saja silahkan. Boleh beras, boleh kacang hijau, kedelai, dan segala macam. Ya, silahkan saja. Dan ya, tempelkan pada pola yang sudah ada. Atau kamu buat sendiri pola yang lain silahkan ya. Tulis nama dan kelas. Bekerjalah dengan tertib. Jangan lupa untuk merapikan kembali bekas pekerjaanmu.
Malam ini ayah dan ibu Edo sedang asik membaca. Ayah membaca koran, ibu membaca majalah. Biasanya saat seperti ini Edo sedang belajar. Malam ini Edo tidak seperti biasanya. Dia sedang asik latihan memantulkan bola. Bola adalah salah satu alat untuk memantulkan atau melakukan gerakan memantul. Perhatikan cara-cara memantulkan bola berikut ini. Ya, memantulkan bola ya anak-anak ya. Perhatikan gambarnya. Jadi bola dengan caranya itu bola ya dilemparkan ke lantai, maka bolanya akan memantul ke atas ya. Setelah latihan memantulkan bola, Edo belajar membuat kalimat. Kalimat itu berhubungan dengan kegiatan malam hari. Edo membuat kalimat dari kata-kata berikut. Pertama, malam. Ya, kita sudah belajar bagaimana cara membuat kalimat ya. Nanti kamu kerjakan halaman 111 pada buku paket kamu sebagai latihan. Ya, anak-anak ya. Siti rajin belajar. Setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari bu guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai, agar kelak menjadi orang yang berguna. Anak-anak, siapa yang seperti Siti? Suka mengulang pelajaran? Ya, bagus ya. Di sini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan isi cerita Siti rajin belajar. Nanti kamu jawab pertanyaan ini sesuai dengan cerita pada halaman 112 ya. Lakukan di buku paket kamu halaman 113. Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya aturan malam hari. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah akan terasa nyaman. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita beristirahat. Perhatikan gambar-gambar ini. Mana gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari? Berikan tanda centang pada gambar tersebut. Ya, di situ ada 4 gambar. Kamu centang sikap atau kebiasaan yang baik pada malam hari ya. Selanjutnya, Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku. Di rak buku ada 7 buku. Jadi, berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Ayo coba kita hitung bersama. Anak-anak perhatikan gambarnya. Tadi di bacaannya dikatakan bahwa di tas ada 4 buku dan di rak buku ada 7. Berarti 4 ditambah 7 berapa semuanya? Nah, penjelasannya ada di halaman 116. Banyak buku seluruhnya adalah 4 ditambah 7. Jadi 11. Anak-anak, pada buku paket kamu halaman 116, halaman 117 sampai halaman 118 kamu kerjakan sendiri sebagai latihan ya. Malam ini malam minggu. Benny boleh bermain di luar rumah karena besok sekolah libur. Benny bermain bersama teman-teman. Mereka bermain di halaman rumah Benny. Mereka berlomba memantulkan bola. Bola dipantulkan dari garis awal ke garis akhir. Bola tidak boleh terlepas atau jatuh. Yang paling cepat sampai dialah pemenangnya. Ayo bermain bersama mereka.
Setelah berlomba memantulkan bola, mereka bermain catur kata. Mereka menyiapkan tabel seperti papan catur. Di setiap kotak terisi kata yang terkait dengan kegiatan malam hari. Mereka membentuk kelompok dan memilih warna kelompok. Sebelum mulai, mereka mengundi kelompok mana yang memulai duluan. Setelah itu, mereka mulai berlomba. Mereka memilih satu kata di dalam kotak. Lalu mereka membuat kalimat dari kata itu. Kalau berhasil, maka kotak tersebut ditutup dengan warna kelompok. Kelompok yang berhasil menghubungkan kotak kata membentuk garis lurus terlebih dahulu. Itulah pemenangnya. Nah, ini permainan ya anak-anak ya. Kamu bisa lakukan bersama dengan orang tua atau siapa saja yang ada di rumahmu. Setelah bermain, Benny pulang ke rumah. Karena belum mengantuk, Benny melanjutkan tugas sekolah. Lanjutan membuat karya kerajinan dari biji-bijian. Dia sudah menempelkan biji-bijian pada gambar yang telah disiapkan seperti gambar berikut. Nah, ini adalah hasil karya Benny. Nah, nanti bagaimana dengan hasil karyamu? Ya, tadi ada di halaman, di buku paket kamu tadi ada di halaman berapa tadi? Halaman 109 ya. Lani dan papanya sedang menonton televisi. Mama datang membawa biskuit dan teh manis. Lani menghitung ada 15 biskuit di piring. Papa memakan 3 biskuit. Lani menghitung biskuit yang belum dimakan. Nah, di piring ada berapa biskuit? Ada 15. Papanya Lani makan 3 biskuit. Di sisa biskuit yang belum dimakan ada berapa anak-anak? Bisa ditulis seperti berikut ini ya. 15 dikurang 3 sama dengan 12. Jadi sekarang banyak biskuit, tinggal 12. Kemudian Lani makan 4 biskuit. Lani menghitung kembali biskuit yang masih ada. Ya, tadi biskuitnya ada 12 ya. Jadi Lani makan 4. Sisanya berapa? Kalimat matematikanya bisa ditulis seperti ini. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Anak-anak, di sini ada latihan di buku paket kamu, halaman 123 sampai dengan halaman 124. Kamu bisa melakukan di buku paket kamu sebagai latihan. Lani melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari. Buatlah cerita berdasarkan urutan gambar berikut ini. Nah, kamu membuat cerita dari gambar ini ya. Yang pertama, kebiasaan baik yang dilakukan pada malam hari adalah yang pertama, sesuai dengan gambarnya. Apa itu? Mengulang pelajaran. Seperti begini ceritanya ya. Atau kamu bisa membuat dengan kata-kata sendiri. Sebelum tidur, saya biasanya mengulang pelajaran atau mengerjakan tugas dari bu guru. Yang kedua, sebelum tidur, kebiasaan baik yang saya lakukan adalah mencuci tangan dan kaki, menggosok gigi. Gambar selanjutnya kamu bisa menceritakan menggunakan kalimat kamu sendiri ya. Kamu pasti punya kebiasaan di malam hari. Tuliskan kebiasaanmu di malam hari ya. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa kamu lakukan. Tuliskan di halaman 126. Bacalah dialog berikut ini, lalu mainkan peran seperti pada dialog tersebut. Nah, dialog itu sama dengan percakapan ya. Ada yang masih ingat apa itu percakapan? Percakapan adalah berbicara secara bergantian. Percakapan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ya.
ibu guru. Anak-anak, siapa yang sebelum tidur sikat gigi? Saya, Bu. Saya juga, Bu Guru. Wah, pintar sekali. Mengapa kita harus sikat gigi sebelum tidur? Supaya giginya tidak sakit, Bu. Ya, Bu, supaya giginya tidak rusak. Benar sekali, anak-anak. Sekarang ibu guru mau tanya, siapa yang berdoa sebelum tidur? Saya. Bagus sekali. Kita harus melakukan kebiasaan baik di rumah. Itu tandanya kita anak tertib. Baik, Bu Guru. Nah, seperti itu ya. Nanti kamu bisa memainkan peran ini bersama dengan anggota keluargamu ya. Ibu menyiapkan makan malam. Lauknya semur daging dan tempe goreng. Setelah makan, ibu menyajikan agar-agar dan buah-buahan. Keluarga Udin makan malam dengan gembira. Selesai makan, Udin membantu ibu membereskan meja makan. Sambil membantu ibu, Udin belajar berhitung. Ibu memberikan pertanyaan kepada Udin. Ayo bantu Udin menjawab pertanyaan ibu. Nomor 1. Udin, tempe goreng yang masih di piring ada 6. Kita sudah makan 6. Berarti tadi tempenya ada berapa potong ya? Yang masih ada 6. Tulis angka 6. Tadi sudah dimakan 6. Nah, berapa tadi tempenya semua? Jadi 6 ditambah dengan yang sudah dimakan 6, berarti tempenya tadi ada 12 ya. Contoh yang kedua. Ibu tadi menyediakan 12 buah jeruk. Kita sudah makan 5 buah. Berapa sisanya ya, Din? Tadi buah jeruknya ada 12. Sudah dimakan 5. Jadi berapa sisanya? Kalimat matematikanya adalah 12 dikurang 5. Ada berapa anak-anak? 7 ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 kamu bisa kerjakan sendiri di buku paket kamu halaman 128 dan halaman 129. Anak-anak, di sini ada kegiatan bersama dengan orang tua. Siswa berlatih penjumlahan dan pengurangan. Siswa berlatih menggunakan barang-barang yang ada di rumah bersama orang tua. Ya, kamu bisa menghitung jumlah piring yang ada di dapur, jumlah sendok, jumlah mangkok, atau benda-benda yang lain ya. Jika tidak mengerti, maka mintalah bantuan mama atau papa ya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu tetap semangat belajar. Ingat, anak yang pintar, ya belajar itu bukan hanya sekali saja. Tetapi waktu belajar itu adalah diulang-ulang. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya.